Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat BTP? Senang sekali saya Uncu dapat bertemu lagi untuk menyapa di sana dalam Bengkulu Talk Show. Petang hari ini sangat spesial karena kami mengundang dua tamu yang tentunya ini akan menjadi inspirasi terutama untuk kita umat muslim ya, karena kami akan mengangkat tema yaitu dengan judul Sekolah Pencetak Hafiz dan Hafizah. Tentunya kami datangkan dua narasumber. Yang pertama kami akan kenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Stianti SPD. Mereka adalah jabatan Wakil Kurikulum SD Quran Bakti Ilahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan yang kedua ada Ustadz Hilman Nugra SPDI, merupakan mudir Yayasan Darul Iman Bengkulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Mana sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat. Nah, petang hari ini selama insya Allah 60 menit ke depan kami akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang tentang seputar sekolah pencetak hafiz dan hafizah. Ini luar biasa ya. Di tengah kemajuan teknologi, di mana sebagian orang tua mengkhawatirkan tentang anak-anak mereka yang tentunya sebagian belum lancar, bahkan ada yang sama sekali belum bisa baca Al-Quran. Ini tentunya menjadi sebuah PR kita sebagai orang muslim, orang tuanya harus introspeksi diri. Anak-anak kita sudah baca Al-Quran, sudah pintar baca Al-Quran atau belum? Makanya sore hari ini kita mengangkat tema tersebut. Baik, kita coba ngobrol-ngobrol pertama dulu tentang Yayasan Darul Iman ini, Bengkulu ini sejak kapan nih berdiri, Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Yayasan Darul Iman ini berawal kita bergerak memang dari rumah-rumah tahfiz. Beriringnya waktu kita kebutuhan masyarakat semakin tinggi, semakin kuat, maka dengan itu kita tidak bisa harus ada payung yang menaunginya gitu. Maka untuk itu tahun 2020 kita berdirilah Yayasan Darul Iman. Dan alhamdulillah berawal dari tahun 2020 kita membuka ada rumah tahfiz Bakti Ilahi, ada rumah tahfiz Tarbiyatul Ruhana, ada rumah tahfiz Fatimah. Nah, jadi lebih kurang sekitar 3 tahun kita berdiri. Dan alhamdulillah santri-santri kita saat ini lebih kurang ada sekitar 170 santri yang sudah ada bergabung bersama kami. Seperti itu. Oke, kepada Umi dulu, Umi Satrianti. Oke Umi, program apa saja yang saat ini dilakukan oleh SD Quran Bakti Ilahi ini? Biar adik sana ini tahu nih, apa saja mau? Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya SD Quran Bakti Ilahi belum lama lahir ya, baru 1 tahun ya. Salah satu unit di bawah Yayasan Darul Iman Bengkulu, dan kami optimis walaupun masih baru lahir ya, kami optimis bisa mencapai cita-cita yaitu menjadikan hafizah Al-Quran sejak dini. Jadi dalam program SD Quran ya, pertama mungkin kurikulumnya dulu. Kurikulumnya sama dengan SD umum ya, ada kurikulum dari Kemendikbud ya, kedinasan, dan ada kurikulum kekhasan sekolah Quran ya, yang kami ambil dari program pondok pesantren tahfiz Quran ya, sama dengan rumah tahfiz. Jadi yang kekhasannya itu sama dengan yang rumah tahfiz Al-Quran. Nah, bisa diceritakan kekhasannya itu apa nih? Biar sanak BTP lebih jelas nih. Iya, baik. Jadi kenapa disebut khas beda dari yang lain? Karena ini adalah sekolah pertama di Provinsi Bengkulu ya, yang mengambil sekolah Al-Quran ya, dengan target yaitu minimal 10 juz. Ya, itu minimalnya target kita yaitu 10 sampai 30 juz. Mungkin insyaallah ya. Jadi di tahun pertama ini ya, yaitu dibagi menjadi 2 ya, yaitu semester 1 dan semester 2. Jadi kami punya program di semester 1 itu fokus kepada pembenaran bacaan ya, tajwid Al-Quran. Jadi kami memakai metode, namanya metode Ali. Boleh dijelaskan sedikit ya? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya. Jadi alhamdulillah kami bertemu dengan metode Ali ini baru-baru ini, yang luar biasa dengan 2 langkah mudah saja. Satu buku ini insya Allah bisa langsung bisa membaca Al-Quran dengan tajwid tanpa
mengetahui hukum-hukum tajwid. Oke. Ya, jadi dia simple ya, mudah, indah dan mengasyikkan, Oke. yaitu jargonnya ya dari metode Ali ini. Jadi kami yakin dengan metode ini satu semester, insya Allah yang sudah berjalan ya. Jadi di satu semester ini semua anak dari 20 santri kami ya yang SD Quran itu hampir 100% menguasai ilmu tajwid tanpa mengetahui hukum-hukum yang nama-namanya itu. Oke. Tapi mereka bisa membaca dengan tajwid. Seperti itu ya. Dan selanjutnya di semester 2 anak-anak yang sudah lulus diuji ya, yang diuji pengujinya khusus dari yayasan, tim pengujinya. Selanjutnya akan diluluskan apakah dia layak atau belum untuk menghafal Al-Quran. Jadi semester 2 baru anak-anak langsung menghafal Al-Quran. Seperti itu. Nah, tadi udah ditunjukkan nih metode Ali. Ini buku ini dicetak untuk umum apa khusus untuk kita saja nih SD untuk khusus penghafal Al-Quran ini atau seperti apa nih? Mungkin Ustaz bisa jawab. Ya. Ya, jadi metode Ali ini sebenarnya untuk semua bisa, insya Allah bisa. Siapa yang mau belajar dengan kita terbuka untuk umum. Insya Allah kita siap mendampingi kawan-kawan yang ingin mengenal metode Ali ini. Karena metode ini juga diwakafkan oleh guru kami untuk disebarkan sebanyak-banyak kepada masyarakat seperti itu. Oke. Nah, Ustaz, tadi Ustaz menyinggung bahwa ada sekitar 170 kalau nggak salah. Itu dari mana saja nih muridnya? Apakah orang-orang di seputar kota atau bertebaran dari kabupaten? Alhamdulillah santri kita bukan hanya dari Provinsi Bengkulu. Saat ini ada yang dari Riau, ada dari Jambi, dari Lampung, bahkan ada dari Palembang pun ada. Iya. Kalau dari Bengkulu, alhamdulillah hampir semua kabupaten perwakilannya ada. 1-2 orang, bahkan ada yang sampai 5 orang, sampai 7 orang per kabupaten itu ada. Dari awal kita berdiri sampai sekarang tetap istiqomah. Masya Allah. Nah, tadi nyinggung soal pesantren, berarti mereka berhari-hari bermalam atau nginap di situ seperti apa nih? Jadi di Yayasan Darul Iman ini kita memang berawal dari rumah tahfiz. Iya. Dari rumah tahfiz ini kita konsen di rumah tahfiz, cuman polanya pola pondok. Mereka harus mondok dengan kurikulum kekhasan pondok semuanya. Sementara SD ini belum, karena kita punya inspirasi kenapa kita membuat SD ini berawal dari ada santri dari rumah tahfiz kita itu yang usia SD. Nah, pas usia SD ini ternyata bisa menghafal Al-Quran dan kualitas hafalannya itu sungguh luar biasa, bagus gitu kan. Maka kita terinspirasi dengan teman-teman bagaimana kalau kita buat SD Quran betul. Iya. Cuman memang polanya berbeda dengan yang di rumah tahfiz. Mereka tetap pulang pergi karena masih anak-anak kan. Masih anak-anak, Nah, kita belum karena keseharian, pengayoman kalau untuk hafalan oke, tapi untuk keseharian dan segala macam kita belum sanggup. Maka kita buat SD Quran seperti itu. Nah, ke depannya kalau memang nanti program mondok ini ada dan sudah ada banyak peminat, nah, bayangannya seperti apa nih? Jadi untuk rumah tahfiz yang kalau SD kan udah jelas induk dengan Diknas, kita tidak ada masalah. Sementara kalau untuk rumah tahfiz itu ada usia SMP, SMA, bahkan tamat SMA. Kalau untuk jenjang SMP itu insya Allah kita kerjasama dengan sekolah formal, jadi ada ijazah formalnya kita di sana ya. Jadi untuk melanjut ke jenjang berikutnya tidak jadi kendala gitu. Mereka mau masuk SMA dan segala macam, dan alhamdulillah alumni kita tersebar di sekolah-sekolah favorit baik dalam provinsi Bengkulu maupun luar provinsi. Nah, walaupun mereka fokus dengan Al-Quran, kita juga bekali dengan pendidikan umum. Di kelas 1, kelas 2 itu fokus di Al-Quran dengan bahasa Arab, dan kelas 3 baru kita masukkan muatan-muatan umum pada bahasa Indonesia dan segala macam untuk persiapan mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya, seperti itu. Jadi alhamdulillah di sekolah-sekolah yang sekarang mereka jalani, mereka bisa mengikuti karena anak yang sudah terbiasa menghafal Quran itu kan konsentrasinya tinggi. Sementara kalau di sekolah kan hanya memahami. Kalau menghafal Quran ada titik, koma, fathah, domah, kasroh, dengung segala macam harus dipelajari, harus benar gitu kan. Nah, ketika mereka belajar bahasa Indonesia, IPA, itu insya Allah lebih mudah dalam memahaminya. Nah, kepada Ustazah lagi, ini kalau kita cerita, ini kan insya Allah ini banyak nih yang nonton nih, bahwa mungkin perlu dikasih bayangan kepada orang tua yang insya Allah mungkin tertarik ya masuk, tapi mereka punya bayangan. Persentase kurikulum umum dan tentang agama Islam khususnya untuk tahfiz ini seperti apa yang diberlakukan di sana? Ya, baik. Jadi
untuk di SD Quran itu sama dengan kurikulum Kemendikbud, sama dengan SD umum. Misal SD umum pulangnya jam 10 sudah selesai pembelajaran, sama dengan kita jamnya juga sama, ada pelajaran umum juga, tematik dan sebagainya. Setelah itu sisanya itu adalah sekolah Al-Quran. Jadi program Al-Qurannya, mulai menghafal, murojaah, mengulang hafalannya sampai jam 4 sore baru pulang. Baru pulang seperti itu. Oke, nanti tambahan dari sekolah umum sampai ke jam 4 sore itu apa saja? Nanti kita cerita setelah ini ya. Sandi BTV jangan kemana-mana karena obrolan ini makin menarik dan tentunya para orang tua seprovinsi Bengkulu wajib tahu ini karena untuk menitipkan anak-anaknya untuk jadi penghafal Al-Quran di Provinsi Bengkulu. Setelah yang satu ini. Kaur adalah salah satu kabupaten nan indah yang kaya dengan sumber daya alam dan keramahan penduduknya. Kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Bengkulu ini memiliki keaslian alam dan keindahan pantai yang masih terjaga. Inilah Kabupaten Kaur dengan segala keindahan alamnya. Hadirilah Festival Gurita tingkat nasional yang akan digelar di Pantai Laguna dan Pengubayan Kabupaten Kaur. Acara berlangsung dari tanggal 21 Juni hingga 22 Juni 2023. Perhelatan Festival Gurita akan dihibur oleh artis lokal dan ibu kota. Panitia juga telah menyiapkan beberapa jenis perlombaan dengan sejumlah hadiah jutaan rupiah. Di antaranya, lomba memanah gurita, surfing, lomba membuat nasi tumpeng, dan pertunjukan bazar UMKM makanan ciri khas Kaur yang pastinya sangat sayang jika momen ini terlewatkan. Ayo berkunjung ke Kaur, nikmati pengalaman saat kamu menyatu dengan alam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, saya Haji Soeharto, Sarjana Ekonomi, MBA, sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, menghimbau kepada orang tua agar mengarahkan putra-putrinya dalam meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA dan perguruan tinggi sesuai dengan minat dan keinginan anak-anak kita sendiri atau putra-putri kita sendiri, agar dalam menempuh pendidikannya putra-putri kita ini adalah dapat lebih bersemangat kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempurnaan terbaru telah hadir. All New Honda Vario 160. Brand new perfection. Every day go bigger, greater, prouder with all new Honda Vario 160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu. Saya Haji Suharto, Sarjana Ekonomi, MBA, sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, menghimbau agar jangan mudah percaya dan terprovokasi dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Dan jangan ikut menyebarluaskan sebelum dicek sumber bertanya. Mari kita lebih bijak dalam bermedsos, memfilter semua informasi yang didapat sebelum disebarluaskan. Mari kita ciptakan kondisi yang aman, tentram, dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sunnah BTV masih bersama kami. Tentunya kita lanjutkan obrolan tadi karena sempat kita pending, ada iklan yang mau lewat. Kita lanjut lagi keterangan dari Umi Satrianti ini bahwa apa saja yang dilakukan para siswa ya kalau untuk umumnya atau para santri kita setelah lepas jam umum, terus apa saja yang dilakukan, apa seperti layaknya anak-anak di sekolah lain atau seperti apa? Boleh diceritakan Umi? Ya, baik. Saya jelaskan sedikit, yaitu selain Al-Quran juga ada bahasa Arab ya, salah satu program unggulan SD Quran Bakti Ilahi. Jadi ada mata pelajaran agama yang lainnya yaitu bahasa Arab umum ya, tema olahraga ya, ada bahasa Inggris ya, sama dengan yang sekolah umum. Dan sisanya itu Al-Quran. Jadi di pagi hari ya menghafal, menyetorkan hafalannya, dan insya Allah dengan konsep yang menyenangkan. Iya, jadi guru-gurunya insya Allah menyenangkan, ya orang yang mempunyai kompetensi di bidang ya pendidikan seperti itu. Insya Allah guru-guru yang sudah berpengalaman. Ya. Nah kan ini usia anak-anak ya yang memang secara harfiah mereka adalah usia-usianya lagi bermain. Nah waktu di sekolah itu ada kesempatan bermain nggak seperti itu? Banyak ya, jadi ada istirahat itu ada 3 kali malah. 3 kali? Iya, 3 kali istirahat pagi, siang, dan sore. Ya, jadi anak-anak itu merasa jadi ada sela-selanya, jadi nggak monoton itu aja ya. Nah, di sela-selanya itu kita bermain bersama anak, ya jadi jam istirahat mereka bebas di halaman, dan malahan anak-anak itu sampai saking betahnya ya, ada cerita orang tua itu nggak mau dijemput tepat waktu ya, jadi karena mau berlama-lama karena betah di sekolah bersama dengan teman-temannya. Jadi sangat luar biasa sekali ya anak-anaknya. Kami optimis lah, insya Allah tidak ada bosan ya, jadi aman saja, menyenangkan sampai sore ada kegiatannya walaupun padat ya, tapi menyenangkan ya. Itu yang pentingnya. Kita ke Ustadz Ilman lagi. Ustadz Ilman, tentunya kan dalam perjalanan waktu yang belum berapa lama, itu kan Ustadz selalu semacam mencari tahu nih respon orang tua nih terhadap anak-anaknya ini seperti apa nih, Ustadz? Alhamdulillah dari hasil pendapat orang tua sebagian besar itu sangat baik gitu kan. Dan alhamdulillah dengan capaian-capaian yang sudah apalagi khusus di SD Quran itu sebenarnya di luar target yang kita canangkan. Target kita di SD ini tadinya kita hanya beberapa surat saja, setengah juz. Tapi ternyata luar biasa berjalannya waktu lebih dari apa yang kita targetkan. Bahkan anak-anak kita ada yang sampai 2 juz di kelas 1 ini gitu kan. Dan itu bukan hanya sekedar hafal sekali lewat, dan itu bisa dibuktikan dengan dibaca sekali duduk gitu kan. Jadi di depan di depan gurunya dengan penguji yang berbeda itu dari yayasan, itu suatu hal yang luar biasa. Dengan mana mereka grogi, tapi mereka masih bisa membacakan sekali duduk dalam usia yang sangat masih dini seperti ini.
Jadi mimpi kita untuk mewujudkan kebiasaan menghafal Quran sejak dini itu insya Allah makin kuat itu kan. Kalau zaman dulu itu umur 7 tahun, 8 tahun bisa selesai 30 juz. Ya, target kita ya mudah-mudahan anak-anak kita di umur 10, 11 tahun sudah menjadi hafiz Quran. Hafal 30 juz. Jadi mudah-mudahan dengan demikian kan kalau anak yang sudah hafal Quran, keinginan untuk mendalami agama itu nanti ke depan masih panjang gitu kan. Quran sudah hafal, nanti SMP mendalami ini, mendalami itu. Harapannya nanti ya benar-benar hadir ulama-ulama dari Provinsi Bengkulu gitu kan. Amin. Ya Kalau dari Sumatera sekarang kan ada Ustaz Abdul Somad, ada ada Buya Arazi gitu kan yang muncul ke nasional. Ya suatu saat harapannya dari Bengkulu. Amin. Ya, seperti itu. Baik. Nah, Ustaz, dengan sudah ada contoh bahwa di luar dugaan ternyata kemampuan siswa ternyata lebih yang di luar prediksi. Nah, ini siswa yang penghafal ini sebenarnya dikategorikan harus anak cerdas yang daftar situ apa seperti apa nih, Ustaz? Apa rata-rata anak-anak tuh punya daya tangkap yang sama atau seperti apa nih, Ustaz? Tentunya dalam menghafal Quran memang kecerdasan memang dibutuhkan. Cuman tidak mutlak hanya kecerdasan. Pengalaman kita menghafal Al-Quran itu ada anak yang kategori katakan pintar di atas rata-rata, ada anak yang sedang biasa-biasa saja. Tapi ternyata dikalahkan dengan rajin. Anak yang rajin, saya lihat waktu main dia masih menghafal, masih murojaah. Ternyata itu selesainya lebih cepat ketimbang anak yang dikatakan itu memang pintar. Jadi pintar saja tidak cukup, tapi ini tetap berpengaruh, mau tidak mau tetap berpengaruh gitu kan. Karena kecerdasan juga mungkin menentukan kekuatan hafalan, itu juga tetap, karena ada hafalan itu ada yang cepat dapat, cepat hilang, ada yang susah dapat, tapi hilangnya lama gitu kan, ada yang cepat lama dapat, lama juga ini tetap berpengaruh. Tapi yang rajin ini akan mengalahkan semua itu. Masalah, Ustaz, ini ya kita gali lagi bahwa apakah orang tua yang menitipkan anak-anak di situ tuh memang awalnya atau memang ada keturunan daripada orang tuanya, mungkin orang ustadz atau apa, atau seperti apa, Ustaz? Ini kadang orang banyak wajar nih anaknya bapaknya ustadz atau seperti apa nih? Sebenarnya tidak juga. Tidak juga ya? Cuman emang kalau orang tuanya sudah mendukung, biasanya program yang di sekolah dengan di rumah tuh lebih sinkron gitu kan. Nah, lebih seperti itu. Tapi bukan berarti yang bukan anak ustadz segala macam tidak ada halangan. Tidak ada halangan untuk itu. Asalkan memang mengikuti apa yang sudah kita programkan gitu kan. Jadi membantu di rumah belajar dan segala macamnya, ya, insya Allah tidak ada masalah gitu kan. Artinya tidak harus keturunan orang tuanya kiai atau sebagainya. Jadi mungkin sebuah petunjuk atau ilham ya bisa masuk ke sana. Artinya setiap kelompok masyarakat apa saja, artinya itu tidak harus keturunan jika memang ini kembali kepada orang tua. Ini apakah perlu keseimbangan keinginan orang tua dan juga keinginan anak sehingga lebih cepat jadi itu seperti apa nih? Ya, ini sangat menentukan. Orang tua ada keinginan, anak pun harus ada keinginan. Dan lebih dari itu bukan hanya sekedar keinginan gitu kan. Jadi orang tua yang ibaratnya mensupport 100% itu akan lebih cepat kepada anaknya. Mensupport dari mungkin dari belajar segala macam, mensupport dari fasilitas, kan di rumah kadang mungkin diputarkan MP3 segala macam. Ini juga sangat membantu. Tapi kalau ya maaf, misal orang tua yang tidak peduli hanya mengandalkan ke sekolah, ini agak berat juga bagi kita. Apalagi mungkin di rumah diajarkan dengan cara yang berbeda. Akhirnya bertolak belakang. Nah ini jadi memang antara orang tua dengan guru ini sangat saling berpengaruh sekali. Iya. Luar biasa. Nah, jangan kemana-mana, Sana BTV kita akan tetap bicara atau bincang-bincang ngobrol yang sangat menarik sekali untuk akhlak dan masa depan anak-anak kita, terutama di anak-anak yang masih sangat dini usianya. Orang tua yang mana yang tidak menginginkan anak-anaknya sebagai hafiz dan hafizah. Setelah satu ini kami akan kembali lagi, tetap di BTS.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, saya Haji Soeharto, Sarjana Ekonomi, MBA, sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, menghimbau kepada orang tua agar mengarahkan putra-putrinya dalam meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, baik SMA dan perguruan tinggi sesuai dengan minat dan keinginan anak-anak kita sendiri atau putra-putri kita sendiri, agar dalam menempuh pendidikannya putra-putri kita ini adalah dapat lebih bersemangat kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah anugerah dari Maha Pencipta. Bengkulu, bukit barisan yang panjang, tanah yang subur, dan terhampar luas hijau perkebunan. Kopi Robusta terbaik di Nusantara. Pengolahan dan resep warisan turun-temurun. Yang menghasilkan cita rasa khas dan berkualitas dan diminati penikmat kopi. Bermodalkan mimpi, semangat, dan visi untuk membuat sejarah baru. Memperkenalkan hasil olahan kopi Robusta khas Bengkulu ke seluruh pelosok negeri. Dengan berbekal doa dan dukungan kita semua, Bengkulu, perjalanan kami. Kami mulai dari sini. Untuk Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat Provinsi Bengkulu, saya Haji Soeharto, Sarjana Ekonomi, MBA, sebagai unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, menghimbau, mari kita sisihkan bagian kecil rezeki yang telah dititipkan oleh Allah SWT pada kita untuk berkorban pada Hari Raya Idul Adha nanti. Akan ada secerah kebahagiaan bagi masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati daging kurban bersama keluarga. Mari kita jadikan momen Hari Raya Idul Adha sebagai momentum berbagi dan peduli dengan sesamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih bersama kami di Bengkulu Talk Show. Nah, Sana BTV di segmen ketiga ini, jika Sana BTV di 9 kabupaten kota bahkan di luar provinsi Bengkulu yang insya Allah lagi nonton, silakan kalau ingin bertanya, kami tunggu di 0736348611 seputar tema yang kami angkat ini, yaitu sekolah yang pencetak hafiz dan hafizah. Nah, ini sangat menarik. Jadi jika ada orang tua yang kebetulan insya Allah lagi nonton, apapun yang ingin ditanya seputar tema ini, kami tunggu di 0736348611. Dan bahkan nanti di akhir segmen kami akan unjuk kebolehan nih. Mana yang sudah kita ceritakan tadi, ada anak-anak yang sengaja kita hadirkan ini untuk unjuk kebolehan. Bagaimana mereka hasil didikan dari ustadz dan ustazah di sekolah akan menghafal atau memberikan unjuk gigi, unjuk kebolehan hafalan mereka setelah yang di segmen 4 nanti.
Ya, kami tunggu di 0736348611. Ke Ustadz, ini kan sudah banyak nih, mungkin sudah bertebaran ya sekolah-sekolah penghafal Al-Quran. Nah, kira-kira perbedaan atau yang kita miliki dibanding dengan sekolah-sekolah lain apa nih, Ustadz? Ya, alhamdulillah kita dari awal berdiri kita fokus kepada kekuatan hafalan anak. Oke. Kan sekarang banyak ada rumah tahfiz, pondok tahfiz, bahkan sekolah-sekolah Islam ada program tahfizul Quran. Kita itu bukan hanya sekedar menyelesaikan hafalan, tapi kekuatan hafalan kita utamakan. Itu dibuktikan dengan mereka mentasmikannya atau memperdengarkannya di hadapan gurunya, di hadapan orang tuanya. Jadi memang kalau seandainya kita anak itu selesai 30 juz, ya benar-benar selesai 30 juz itu bisa dibuktikan dengan mereka mentasmikannya. Kalau 10 juz juga demikian. Jadi memang kita bukan hanya sekedar simbol wisuda 30 juz, 10 juz, tapi itu bisa dibuktikan. Dan salah satu buktinya kita alhamdulillah anak-anak kita bisa berprestasi, diantaranya di MTQ. Beberapa kali MTQ kita bahkan sampai tingkat nasional. Kalau di tingkat provinsi kita bisa mengikuti dari mulai yang 1 juz, 5 juz, 10 juz, bahkan sampai 30 juz kita ikut berkompetisi. Dan lawan-lawannya itu bukan anak-anak yang seusia, bahkan lawannya itu orang-orang yang dewasa, yang di dunia Al-Quran itu sudah lama, mungkin sudah memurojah, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun, itu berkompetisi dengan anak-anak kita, yang waktu itu umur 12 tahun bersaing. Bahkan di level nasional kemarin dapat cerita dari anak kita, Ustadz, ternyata yang kemarin di Pontianak itu saingan saya, itu sekarang guru saya di sini katanya. Jadi seperti itu. Jadi alhamdulillah anak kita yang di Bengkulu pun, kalau selama ini barangkali MTQ kan alumni luar diambil kan, anak-anak kita yang sekolah di luar itu yang diambil. Ditarik, ya. Sekarang alhamdulillah semenjak kita berdiri banyak kabupaten-kabupaten minta kepada kita dari utara, dari Kepahyang, termasuk dari kota Bengkulu sendiri itu ambil ke kita. Ada mewakili meramaikan lah di MTQ Provinsi Bengkulu ini. Iya. Nah, tentunya di balik kesuksesan anak-anak kita dalam menghafal Al-Quran, tentu kan tidak lepas dari siapa di belakang anak-anak ini. Kita cerita SDM. SDM kita itu siapa, Tan? Apa memang orang dari luar atau seperti apa, Tan? Bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah SDM kita ini 100% alumni pondok semua. Dan memang berkecimpung di Al-Quran. Ada yang memang pondok tahfiz, walaupun pondok umum, di antaranya guru-guru kita juga ada yang sudah berprestasi sampai tingkat nasional. Bahkan guru kita ada yang alumni luar negeri pun ada dari Mesir, ada alumni dari Libya. Itu yang alhamdulillah gabung. Termasuk santri kita juga alhamdulillah sekarang ada yang sudah dapat beasiswa sampai ke Timur Tengah. Beasiswa di Libya, dan insya Allah tahun ini juga ada 2 orang santri kita juga akan berangkat ke Libya. Insya Allah seperti itu. Kita ke Umi dulu, Umi. Tentu kan dalam menghadapi anak-anak yang tentunya punya pola macam-macam, itu kan penuh kesabaran dan lain. Kira-kira dalam perjalanan kurun waktu 1 tahun atau lebih ini ada kendala nggak dalam mendidik anak atau menghadapi anak-anak kita ini? Iya, jadi yang penting dalam mendidik itu adalah sabar. Sabar ya. Iya. Jadi dari sabarnya kita, dari guru maupun orang tua di rumah. Kadang kita sering mendengarkan rengekan, udah ustazah ya. Misalnya dia bisa punya target 10 ayat hari itu, tapi nggak tercapai. Mungkin dia bukannya ya kecewa untuk hari itu, tapi kita memberi semangat. Insya Allah besok bisa tercapai seperti itu. Ya. Kadang ada yang nangis sekarang ya. Misalnya hari itu nggak dapat hafalannya, nggak menyetorkan 1 ayat pun, itu sampai nangis seperti itu. Yaitu yang dihadapi oleh guru-guru Al-Quran. Insya Allah itu menyenangkan. Ustaz, ada yang mau ditambahkan? Memang kendala untuk usia anak-anak ini adalah membangun kesadaran. Jadi kalau untuk orang dewasa sudah sadar, masalahnya adalah kemampuan. Gitu kan. Kalau anak-anak dari segi kemampuan itu luar biasa, tapi kesadarannya ini yang butuh kerjasama semua pihak. Orang seperti yang disampaikan oleh Ustazah tadi, memang harus sabar, orang tuanya harus betul-betul mensupport gitu kan. Karena kalau hanya guru di sekolah saja, ya mungkin akan terbatas. Sementara di rumah bagaimana mungkin mau mengurojaah hafalan, mau menghafal
hafalan baru, nah itu di rumah. Jadi keduanya harus sama-sama kerjasama. Memang kendala yang terberat adalah ketika orang tua kesadaran anaknya kurang, orang tua di rumah tidak mensupport. Nah ini yang paling jadi kendala terbesarnya. Baik. Kita tahan dulu. Sahabat BTV, kami undang lagi di 0736348811 jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan tentang seputar tema yang kita angkat pada petang hari ini. Kami tunggu di 0736348811 itu tidak menutup kemungkinan dari luar provinsi Bengkulu. Monggo kalau ingin ditanyakannya kami tunggu ya. Sambil kita menunggu ada bintang tamu yang akan tampil di segmen 4 nanti. Kita ke pertanyaan lagi. Ustadz dan Ustazah, ini ada image bahwa ada keinginan orang untuk bersekolah, mensekolahkan anak-anaknya di sekolah Islam atau di sekolah tahfiz. Tapi karena ini ada waktunya sudah ini, nanti kita jawab setelah yang satu nih. Jangan kemana, tetap di Bengkulu Talk Show. Bentar lagi kita berpisah sapi. Ada orang nak beli kamu, ya tak? Ya tak? Karena bentar lagi rayo-rayo. Saya lang urus kamu lah bertahun-tahun, ya tak? Nah, kalau kelak terkait tuan kamu nurut, ya? Sapi, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik. Datang juga. Ikut sapi. Mana, tiap hari lah saya urus kok. Vitamin, makan 3 kali sehari, susu, buah-buahan. Sapi kau makan buah-buahan. Biar sehat, walaupun tuan ni tak makan buah. Ini tuan apa ni? Sapi makan buah-buahan. Jadi saya pesan ke mana dua kan? Dua itu, seekor belakang ni. Sekolahnya mana? Itu belakang. Mana piti ya? Itu dua kok. 2 ekor lah. Ya 2 ekor. Itu masalahnya. Jom. Saya sebenarnya minta maaf juga. Ngapa? Kita kan dalam berkawan sebenarnya lemak saya dengan cik. Lah ngapa pula? Apa cerita? Saya lah janji pada nak ambil sapi. Dah tak? Tapi nampaknya saya dah jadi juga. Saya dah jadi juga. Lah, yang macam itu cik. Apa tiba-tiba batal kok? Kemarin tu ada orang ngecek. Nak beli sapi ke nak beli sapi gitu. Ngapa? Penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit muncung. PMK. Apa? Ui dadu, cik, sapi saya kok saya ingat tiap hari saya mandikan. Saya kasih sampo, saya pijit-pijit, saya kasih minyak angin. Lah masuk angin berarti. Tidak supaya nyo tahu habis mandi tidak anu segar maksudnya tu. Oh, macam itu. Itulah apa tadi tu. Ngapa? Jadi saya takut tadi kan ada penyakit tu nah. Woi, cik, jangan macam itu, cik. Itulah saya sebenarnya tidak lemak dengan cik sebenarnya. Sudah, cik, kau macam mana? Saya minta maaf loh. Untuk adik sanak yang ingin membeli hewan kurban di hari raya Idul Adha nanti, tidak usah khawatir. Belilah hewan kurban sehat dan tentunya memenuhi syariat Islam. Bagaimana cara kita mengidentifikasi hewan kurban yang terkena penyakit mulut dan kuku? Ciri-cirinya sebagai berikut. Mari kita waspada, hindari membeli hewan yang terkena penyakit mulut dan kuku. AGM Tour menjembatani, mempermudah umat Islam berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umroh dan haji sebanyak-banyaknya dengan pelayanan terbaik, memberikan rasa nyaman pada seluruh calon jemaah, calon-calon tamu-tamu Allah
dan kita memberikan kepastian keberangkatan. Sehingga perusahaan menjadi sarana ibadah bagi seluruh keluarga besar AKM Tour, khususnya seluruh jamaah umroh dan haji AKM Tour pada umumnya. Insyaallah kami amanah, insyaallah kami yang terbaik. Terima kasih, masih bersama kami di Bengkulu Talkshow, dan alhamdulillah seperti janji saya tadi, kami akan menghadirkan 3 bintang tamu yang sangat luar biasa. Mereka rata-rata masih kelas 1 SD Quran Bakti Ilahi, dan sesaat lagi kita akan kenalan dulu sebelum kita menyaksikan bagaimana kemampuan mereka dalam menghafal Al-Quran. Ini nanti mereka gantian ya. Kita kenalan dulu, siapa namanya, Nak? Azmia. Azmia, kelas berapa? 1. Bisa berkenalan bahasa Arab? Coba. Coba, dekatkan mic-nya enggak? Ya. Ismi Azmia. Oke, itu. Iya, luar biasa nih. Ini kita kenalan dulu, nanti baru oke? Silakan bantu Ustaz. Ini siapa nih namanya? Maryam. Maryam, bisa berkenalan dengan bahasa Arab? Bisa. Ismi Maryam El-Zakirah. Masya Allah. Kesebelahnya satu lagi? Ismi Hafsah Abdillah Syauqiyah. Masya Allah. Ini gimana nih, Tumi? Dari siapa dulu nih yang ingin? Dari Oke, kamera. kasih mic-nya. Ya, kita simak nih, luar biasa nih. Monggo, silakan. Didekatkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umya fahum la yarji'un. Au kasaybim minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Yakadul barqu Lanjut kawan. yakadul Gantian. Lain dia. Lanjut, Ya. langsung. Lanjut. Ya Kadul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakadul barqu yahtafu absarahum kullama adaa lahum masyaw fihi wa iza azlama alaihim qamu walau sya'allahu lazaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazi ala qablikum la'allakum tattaqun.
Langsung aja. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa la taf'alu fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, luar biasa. Tetap kasih mic-nya dulu, Mi. Hafsah, ini Uncu mau tanya nih. Susah nggak menghafal Al-Quran? Dekat-dekat kan? Mudah ya? Senang? Senang ya? Di sekolah senang ya? Gimana orang tua Hafsah? Di rumah juga mengajarkan? Iya. Luar biasa. Ketemu yang satu lagi? Marian, senang menghafal Al-Quran? Senang. Senang. Sekarang udah berapa juz? 1 juz. Masya Allah, luar biasa. Di rumah bagaimana? Tetap menghafal Al-Quran? Tetap. Tetap. Ini satu lagi temannya nih. Asmiyah. Gimana? Senang baca Al-Quran? Senang. Di rumah? Baca. Baca Al-Quran. Luar biasa. Tetap di sini ya, kita ngobrol-ngobrol dulu. Nih, sudah kita penghujung nih, Ustadz ya. Tentunya ini apa nih harapan Ustadz dan Ustazah terhadap anak-anak didik, terutama umumnya kepada anak-anak generasi muda usia dini di Provinsi Bengkulu. Ini apa harapannya nih? Harapan kita ke depan, sekarang kan kita sudah punya SD Quran. Harapannya pertama kita nanti ke depan ada SMP Quran, SMA Quran. Syukur-syukur sampai universitasnya. Karena kita SD kalau sudah bisa hafal 30 juz dengan baik, berarti kan ada program kelanjutan. Nah, jadi target kita ke depan di Bengkulu itu bukan hanya sekedar pusat menghafal Al-Quran, tapi ke depan kita bisa pusat keilmuan yang lainnya, seperti ilmu tafsir, qiraah. Di Bengkulu kan belum ada hal-hal seperti itu. Kita perkenalkan ke masyarakat. Ya, jadi harapannya lembaga kita menjadi pusat rujukan pembelajaran Al-Quran yang secara utuh gitu kan, bukan hanya sebagian-sebagian. Dan juga yang paling penting juga harapannya adalah support dari masyarakat dan juga support dari pemerintah. Baik. Umi, ada yang mau ditambahkan? Harapannya apa nih? Iya, terima kasih ya kepada Uncu Lihin ya. Harapannya sekolah Al-Quran kedepannya lebih baik lagi. Amin. Ya, bisa ini masih dibuka juga PPDB-nya ya Uncu ya. Masih ada sekitar 5 sisa kuota ya, kuota 5 tersisa. lagi. Nah, ayo buruan. Karena ini limited edition, jadi kita tidak menerima 2 kelas setiap tahunnya, tapi 1 kelas saja. Luar biasa. Jadi masih ada. Nah, sayang sekali 1 jam nampaknya masih sangat kurang, tapi insya Allah di lain waktu kita akan undang lagi mau ngobrol. Sekali lagi atas nama manajemen BTV kami ucapkan terima kasih 2 narasumber kami, kepada anak-anak kami luar biasa. Mudah-mudahan 30 juz bukan hal yang susah ya untuk kaliannya, dan ini menjadikan sebuah motivasi bagi anak-anak yang di rumah, orang tuanya yang nonton mungkin masih malu-malu tadi nelpon, datang saja ke alamat kita di Jalan Belato ya, di Berkas jatuhnya ya, di Kelurahan Berkas. Itu nanti tanya aja ke orang-orang situ, semua tahu ya alamat sekolah SD Quran Bakti Ilahi. Tentunya ayo kita memanfaatkan momen ini mumpung anak-anak kita masih belia, daya hafalnya masih sangat baik sekali. Ini sudah dicontoh kelas 1, sudah luar biasa, sudah sampai 1 juz, bahkan ada yang 2 juz. Dan tentunya harapan kami bersama anak-anak kita nanti menjadi penghafal Al-Quran seperti yang diharapkan Ustaz tadi, akan muncul Ustaz dan Ustazah yang sangat terkenal ya,
di masanya mereka nanti akan muncul ustadz saja dari Provinsi Bengkulu yang tentunya akan menjadi kebanggaan kita. Akhirnya saya Colin dan semua kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi narasumber kami ucapkan terima kasih. Adik-adik terima kasih ya. Dan kita akan bertemu pada Bengkulu Talk Show tema-tema yang lain dan tentunya sangat menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.